Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yeni Amelia Zulfa, NIM 2025112044, Afra Nada Firdaus 2025112029, dan Brilian Tegar Prasetyo 2025112041 akan memberikan tanggapan dan jawaban materi presentasi yang telah kami presentasikan kepada teman-teman. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Ketua Program Studi Triwidodo SEMM serta Bapak Dr. Aminur Beidi MPD, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada kami dalam proses pembelajaran ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas presentasi dari beberapa kelompok yang sudah disampaikan. Melalui video ini, kami akan menyampaikan tanggapan dan jawaban dari materi yang telah dipresentasikan. Semoga pembahasan yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman dan menjadi bahan diskusi bersama. Terima kasih dan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kurniaga Restu Putra, NIM 2025112016. Yang pertanyaannya, bagaimana mengaplikasikan nilai spiritual dalam kehidupan pribadi? Jawabannya, nilai spiritual dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan ajaran moral sebagai pedoman hidup, seperti bersikap jujur, sabar, bersyukur, dan peduli kepada sesama. Selain itu, lakukan refleksi diri, doa atau meditasi secara rutin, serta menghadapi masalah dengan sikap ikhlas dan penuh makna agar hidup lebih seimbang dan bermakna. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah Salsabila, NIM 2025112032. Yang pertanyaannya adalah, dalam presentasi terdapat pembahasan tentang sekularisme. Jelaskan itu sekularisme. Sekularisme adalah paham atau prinsip yang memisahkan urusan agama dari urusan pemerintah, politik, pendidikan, dan kehidupan publik. Artinya, keputusan negara atau aturan sosial tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu, melainkan pada pertimbangan rasional hukum dan kepentingan umum. Beberapa poin penting tentang sekularisme. 1. Pemisahan agama dan negara. Pemerintah tidak memihak agama tertentu dan membuat kebijakan tanpa dasar dogma agama. Yang kedua, kebebasan beragama. Setiap orang bebas memeluk atau tidak memeluk agama tanpa paksaan. Yang ketiga, netralitas institusi publik. Sekolah, hukum, dan lembaga publik bersifat netral terhadap agama. Contohnya, negara membuat undang-undang berdasarkan kepentingan rakyat secara umum, bukan berdasarkan kitab suci atau ajaran agama tertentu. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Rizky Anugrah Aji, NIM 2025112012. Yang pertanyaannya, mengapa agama dianggap sebagai fitrah kemanusiaan yang penting dalam membentuk karakter spiritual seseorang? Jawabannya, agama dianggap sebagai fitrah kemanusiaan karena manusia secara alami memiliki naluri untuk mencari makna hidup, kebenaran, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Fitrah ini menjadi dasar penting dalam membentuk karakter spiritual agama sesuai dengan fitrah alami manusia, karena memberi arahan hidup, menumbuhkan moral, dan memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama, sehingga karakter spiritual seseorang terbentuk secara utuh. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Norvi Norianti, NIM 2025112042. Pertanyaannya, apa saja yang bukan fungsi agama dalam pembentukan karakter spiritual? Jawabannya, 1.
menjamin kesuksesan materi, yaitu agama bukan formula untuk kekayaan atau kemakmuran otomatis. Yang kedua, memaksa keseragaman, yaitu bukan untuk menyeragamkan cara beribadah atau mematikan keunikan individu. Yang ketiga, alat kontrol politik atau sosial, yaitu bukan untuk kepentingan kekuasaan atau mengatur perilaku eksternal semata. Yang keempat, menggantikan usaha pribadi, yaitu bukan autopilot yang membuat kita lepas tanggung jawab pengembangan diri. Yang kelima, menciptakan superioritas, yaitu bukan untuk merasa paling benar atau merendahkan kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila Aswagisa, kelas akuntansi, kelompok 1. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, bagaimana agama sebagai fitrah kemanusiaan bisa menjadi alat pemersatu sosial, bukan justru menjadi penghalang atau alasan konflik antar kelompok. Dalam masyarakat majemuk, agama dapat menjadi faktor pemersatu, sebagaimana juga dapat disalahgunakan untuk sebagai alat pemecah belah. Agama pada satu sisi menciptakan ikatan bersama baik antara anggota masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial untuk membantu mempersatukan mereka. Perasaan seagama saja tidak cukup untuk menciptakan perasaan memiliki kelompok atau kesatuan sosial, maka harus ada faktor-faktor lain yang lebih memperkuat dan mempertahankan kohesi sosial. Dengan demikian, agama mempunyai dua faktor sekaligus, yaitu efek pemersatu dan sekaligus pemecah belah. Jika kita fokus pada nilai-nilai universal yang diajarkan semua agama seperti kasih sayang, keadilan, dan kejujuran, bukan pada perbedaan ritual maupun simbol, masalahnya pada saat ini banyak sekali konflik yang tampak religius sebenarnya adalah konflik kepentingan politik ataupun ekonomi yang dibungkus dalam bahasa agama. Maka dari itu, dialog lintas iman perlu diwujudkan lewat aksi nyata dengan membantu masyarakat miskin ataupun menjaga lingkungan. Pendidikan sejak dini juga penting agar anak-anak mengenal dan menghormati temannya yang berbeda agama. Pada akhirnya, kunci utamanya ada pada diri kita mempraktikkan agama, apakah dijadikan identitas eksklusif yang memisahkan atau dijadikan sumber nilai untuk hidup bersama secara bermartabat dan saling menghormati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa Fahiratun Nisa, kelas manajemen kelompok 6. Tadi disebutkan kalau agama itu fitrah manusia. Kalau menurut kalian, apa tandanya kalau seseorang itu sudah mulai jauh dari fitrah agamanya? Beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mulai menjauh dari fitrah agamanya menurut kelompok kami adalah ketika mulai meninggalkan atau menyepelekan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, merasa berat atau terpaksa ketika melakukan ibadah, jarang mengingat Allah atau berdoa, bahkan saat sedang mengalami kesulitan. Dalam perilaku sehari-hari, mudah melakukan dosa yang sebelumnya dihindari tanpa merasa bersalah, sering berbohong, menggunjing, menyakiti orang lain, mengejar keinginan duniawi tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Dalam sikap mental, keras hati dan sulit menerima nasihat kebaikan, jarang merasa takut atau berharap kepada Allah, dan kehilangan kepekaan terhadap aib diri sendiri. Yang penting dan perlu diingat bahwa mengenali tanda-tanda ini bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk muhasabah atau introspeksi diri. Dan kabar baiknya, pintu taubat selalu terbuka selama ruh belum sampai di tenggorokan. Jalan kembali ke fitrah antara lain dengan taubat yang sungguh-sungguh, memperbanyak zikir dan istighfar, menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk, membaca dan merenungi Al-Quran, bergaul dengan orang-orang soleh, memperbanyak amal kebaikan, serta senantiasa berdoa memohon hidayah dan istiqomah kepada Allah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Ika Putri Ramadhani, kelas manajemen kelompok 1. Apa tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dan Z dalam menerapkan nilai-nilai agama sebagai fitrah dalam kehidupan sosial yang beragam dan modern? Generasi milenial dan Z menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai agama sebagai fitrah karena terpapar budaya konsumerisme dan materialisme yang kuat, kecepatan digital yang mendorong gratifikasi instan, pluralitas nilai dan relativisme moral di media sosial, tekanan sosial serta
FOMO yang menormalisasikan gaya hedonis, krisis kepercayaan terhadap institusi agama tradisional yang dianggap, serta kecenderungan individualisme spiritualitas yang membuat mereka lebih memilih pencarian kebenaran personal. Terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan, sementara agama butuh proses dan kesabaran, bingung dengan banyaknya pandangan berbeda di internet yang membuat mereka ragu dengan ajaran agama, takut ketinggalan tren atau dibilang ketinggalan zaman kalau terlalu religius, kecewa dengan tokoh atau lembaga agama yang sering tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Saya akan menjawab pertanyaan Kivia Widya, kelas manajemen kelompok 10, tentang saat ini banyak konten keagamaan di media sosial, namun konflik dan ujaran kebencian seperti saling menuduh, ria masih sering terjadi. Mengapa nilai agama sebagai fitrah kemanusiaan belum tercermin dalam interaksi sosial tersebut? Di era digital modern, ketersediaan akses internet membuat siapa saja dengan mudah mengakses informasi apapun. Tidak jarang mengakibatkan banyak kalangan terjebak pada informasi dan konten negatif di dunia maya, seperti paham keagamaan radikal. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa konten keagamaan banyak didominasi oleh kelompok-kelompok dengan pandangan agama yang cenderung intoleran. Media sosial telah menjadi tempat bagi berbagai interaksi manusia, namun tidak semua interaksi yang terjadi di media sosial ini memiliki dampak positif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah dehumanisasi, terutama dalam konteks agama. Dehumanisasi merupakan proses di mana seseorang atau sekelompok orang berperilaku merendahkan orang lain, memperlakukan secara kurang manusiawi hingga pada level yang paling keji. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika dehumanisasi terjadi dalam konteks agama. Sudah semestinya dehumanisasi dalam konteks agama di media sosial tidak boleh dianggap hal yang biasa. Dampaknya dapat sangat merusak bukan hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya dehumanisasi dalam ruang virtual, terutama dalam konteks agama. Agama pada hakikatnya bukan hanya soal mengetahui tetapi menghayati dan mengamalkan. Media sosial lebih mudah menyebarkan informasi ketimbang membentuk akhlak karena pembentukan karakter memerlukan introspeksi dan latihan spiritual yang mendalam. Di balik layar, orang merasa lebih berani untuk mengeluarkan sisi impulsif mereka, tidak bertatap muka secara langsung, mengurangi empati mereka, dan membuat orang lebih mudah melontarkan tuduhan seperti ria tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kadang justru mereka yang merasa kurang dalam spiritualitas yang paling bisa menghakimi orang lain, sebagai bentuk untuk menegaskan identitas keagamaan mereka sendiri. Banyak yang memahami agama yang memfokuskan pada aspek ritual dan simbol, tetapi mengabaikan esensi seperti akhlak, toleransi, dan prinsip menghormati sesama. Nilai agama seperti fitrah sebenarnya tetap ada pada diri manusia, tetapi realisasinya membutuhkan kesadaran diri, pendidikan karakter yang berkelanjutan di lingkungan yang mendukung. Media sosial bisa menjadi ruang baik atau buruk tergantung bagaimana kita menggunakannya dengan kesadaran penuh. Menjawab pertanyaan dari Bian Naila Turnaja, kelas manajemen kelompok 5 tentang mengapa agama dianggap kebutuhan dasar manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia selalu membutuhkan panutan untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang telah mereka miliki. Oleh karena itu, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pokok seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Semua kebutuhan tersebut harus diiringi dengan keyakinan. Manusia dapat mengatur hidupnya dengan adanya keyakinan atau agama yang mereka anut. Oleh sebab itu, agama merupakan salah satu kebutuhan manusia yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan kebutuhan pokok tersebut. Dengan demikian, agama manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupannya.
Dalam agama Islam, manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kodratnya. Maka, dalam agama Islam, manusia dapat mengatur kehidupannya dengan baik. Agama dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia karena memberikan makna dan tujuan hidup, menawarkan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian dan kematian, menciptakan ikatan sosial melalui komunikasi dan ritual bersama, menyediakan kerangka moral untuk membedakan benar dan salah, serta memenuhi dimensi spiritual manusia yang mencari pengalaman transenden dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kailan Najwa Elisia dari akuntansi. Apa pengaruh terbesar dalam pembentukan karakter spiritual seseorang? Mengapa seseorang memiliki karakter spiritual yang berbeda padahal mereka berada di lingkungan dengan bentuk karakter spiritual yang sama? Karakter spiritual adalah hasil dari interaksi kompleks antar eksternal atau lingkungan, ajaran, dan faktor internal atau pengalaman personal, pilihan, temperamen. Lingkungan yang sama memberikan bahan mentah yang sama, kemudian diproses secara sangat individual oleh setiap orang berdasarkan siapa mereka, apa yang mereka alami, dan bagaimana mereka memilih untuk merespon ajaran dan pengalaman spiritual tersebut, yang pada akhirnya menciptakan keunikan karakter spiritual masing-masing individu meskipun mereka berasal dari komunitas atau tradisi spiritual yang sama. Sebagai penutup, itulah tanggapan dan jawaban yang dapat kami sampaikan terkait video presentasi dari beberapa kelompok. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.